Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Limpah dipayun mengurang sami-sami panjatkeun puji sinuhun syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparingan pirang-pirang nikmat anu sageuseuna anu terutama pisan nyaeta nikmat iman sinuhun Islam oge nikmat dipanjangkeun umur serta sehat walafiat sehingga urang sadaya dina saat ieu tiasa kumpuriung deui dina naraga melaksanakan salah sawius kewajiban urang sadaya sebagai muslim nyaeta thalabul ilmi. Anu mudah-mudahan carita urang sadaya tempat pamasan ieu sing kenging ilmu manfaat kangge bekal ibadah urang Allah Subhanahu wa taala. Shalawat jeung salam anu tami muga-muga dilimpahkeun ka junjungan alam Kangjeng Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katut ka para keluargina juga ka para sahabat-sahabatna tekakantun ka sadaya umatna anu sami-sami ngiring memperjuangkan syariat Islam di kawit dugi ka amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah sadaya kangge salatna sedaya nyawetan pengawasan pokok ayo orang sami-sami teraskeun meunang acara wawasan tahlil anu insyaallah dina ieu bakal dipimpin ku Al Ustaz Harun. Begituna kalayan waktosna disumangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asi wal dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma angkal maqsudana wa nuqamatuka mahabbatika illa qadarati jamil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabina Jibril Mikail Israfil Ajrail Munkar Nakir Raqib Atid Malik Ridwan alaihi wassalatu wassalamu husani la hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa alihi wa zurriyyatihi wa ahli baiti ajma'in. Syai'ulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
wa ila rabbi sahabati arba'ati Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali sifati majmura binti Rasulillah radhiyallahu anhu syaikhina innahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa syahadai wa sallim syuhada hadatul kubra wa ma'ani min sumadani sayyidina syarifin Abdul Qadir Jalani wa sallallahu alaihi wa sallam Ahmad Kabir Fayyad wa Ahmad Badawi wa Syaikhul Rasul Syaikhulillah innahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu subhanahu hasanul ibad wa sallallahu alaihi wa sallallahu asnawi jarin batman wa sallallahu alaihi wa sallallahu Muhammad bagus muslimin parmusabi syaikhillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Thumma ilahi abaina wa ummahatina wa jadina wa jadatina mustajina wa liaqrabaina wa limashana wa liqalina wa lijami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati bil barri wal bahri min masyariqil ardi ila maghribiha. Allahumma ij'al wasil sawaba maqbul hadiyatan wasilatan wa rahmatan ajilatan wa sadaqatan mustaqbilatan hadah hadiyatuna wa nahnu khususan ilahi almarhum wal marhumah wa khususan ilahi wa khususan ilahi wa ilahi khususan ilahi wa ilahi khususan ilahi wa ilahi wa ilahi khususan ilahi wa ilahi wa khususan ilahi wa ilahi wa khususan ilahi wa khususan ilahi sahibul ahli kubur alladzi qad hadarna fi hadzal jamaah wa khususan ilahi jami'al kubur fi qaryati drama Haji Abbas wa khususan ilahi sahibul ahli kubur sesepuh kampung drama Haji Abbas wa khususan ilahi jami'al kubur minal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati ghafarallahu dzunubahum wa satarayubahum wa nawara quburahum wa wasimadhalahum wa ja'alal jannata maswahum wa rafa'a darajatin fil jannah bisyafa'ati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaikhulillah lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wa ikramallahu shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim ala Allah ta'ala kulli sobati sayyidina Rasulillah ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan
yuafi ma yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lillahi karimi wa atimi sultanik. Allahumma sholli salatan qudina biha min jamil ahwal wa taqaddila biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha inda ma'ala darajat wa tuballighuna biha siwayat min samil harat bil hayat wa badal mamati bi rahmatika ya arhamar rahimin wa khususan ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana kangjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al wasil sawaba makrun hadiyatan wasilatan wa rahmatan nabilatan wa sadaqatan mustaqbilatan hadiyatuna wa nahusu khususan ila ruhi almarhum wal marhumah wa khususan ila ruhi sayyidul ahli kubur allati qad hadana biha jamaah wa khususan ila ruhi sayyidul ahli kubur masjid al-iqbah wa khususan ila ruhi jami'ah kubur bi Korea di dalam Haji Abbas wa khususan ila ruhi sayyidul ahli kubur sesepuh kampung Drama Haji Abbas wa khususan ila ruhi jami'ah kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa samarayubahum wa nawara quburahum wa wasimadakhalahum wa ja'alal jannata maswahum wa rabbana rajatin bil jannah bi syafaati habibika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ij'al quburahum wa quburana rawatan min riyadil jinnat wa la taj'al quburahum wa quburana quburatan farimiran. Allahumma ighfir laha warhamha wa biha wa bana. Allahumma ighfir lahum warhamhu wa bihi wa bana. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa bihi wa bana. Allahumma anzil rahmatan alaina wa rahmatan ala ahli kubur minal muslimin wal muslimati wal mu'minin wal mu'minati fil barri wal bahri min masyariqil ardi ila maghribiha. Allahumma salimna min afati dunya wa adzabil akhirah wa fitnati ma innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma arham ummata salamat. Allahumma asli ummata salamat. Allahumma asli ummata salamat. Allahumma barik ummata salamat. Allahumma qbil ummata salamat. Allahumma afi ummata salamat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nari wa fa'inna lisab. Rabbana la tujagh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakati suratil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan nabi orang Gusti Allah seorang sadaya sing ditampi Allah Subhanahu wa taala kaya sing ditujukeun ka sadayana ahli kubur urang anu parantos nganggungkeun manggung kita ini. Salam mudah-mudahan sing nyenengkeun kabungan kangge ahli kubur urang sadaya kangge sanakan dir balikan panggilai ka alam kubur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah sadaya kangge salajengna ayo urang sami-sami persiapkeun diri urang masing-masing kangge nampi wajangan-wajangan anu insyaallah dina anjeun ieu bakal dikapayungkeun ku guru urang sadaya Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Rahman dengan tema bahasan sedekah, infak dan zakat. Begitulah kepada jemaah sadaya, ayo urang sami-sami persiapkan diri urang masing-masing kangge nampi wajangan-wajangan di Al-Mukarram Al-Ustaz Khairul Rahman. Begitulah kaya wakasna dari semua. Ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu nak kurang kompak. Sekali deh nyabunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahras siyam sahral maghfirah sahral ijabah sahral ma'unah sahral maghfirah syahras syafa'ah syahra idqum minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah syahadatan tudkhiluna ila daril khulud wa asyhadu anna Muhammadan sahibal maqamil mahmud. Allahumma fassalli wassallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu samii'un 'alim. Shadaqallahul 'azim. Hadirin jamaah salat subuh dan juga salat kuliah kultum atau kuliah subuh ini ya, pengajian ya, kuliah subuh yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan wabil khusus ketua DKM beserta jajarannya dan jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu serta para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih bisa melaksanakan ibadah, kita masih bisa melaksanakan puasa atau saum, kita masih diberikan ketetapan iman dan Islam, dan mudah-mudahan ibadah kita di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan amal baik bagi kita dan juga menambah timbangan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maaf nih Pak ya, Bu. Saya kalau menyampaikan tausiah enggak bahasa Sunda, agak kagok ya. Bahasa Sunda, bahasa Arab ya? Bahasa Arab, bahasa Indonesia ya. Mudah-mudahan yang penting bisa dipahami ya. Karena kemarin ya, Pak Haji Mukhtar telepon, Ustaz ngisi kajian bisa? Insya Allah bisa. Karena yang harusnya bukan saya jadwalnya, karena mungkin ada halangan, dan insya Allah kita bahas mungkin tidak sehebat yang atau sejelas yang saya badali. Nah, mudah-mudahan tapi yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Tema yang diberikan sekarang ini zakat, infak dan sedekah.
Harusnya ada juga wakaf, wasiat, hibah, komplit. Jadi berkaitan dengan harta. Jadi di dalam Islam itu ada ibadah yang pertama modalnya hanya niat, seperti puasa, seperti sabar. Modalnya ada hanya niat. Ada ibadah yang bukan hanya niat, tapi niat dan gerakan. Contohnya sholat, ya, bukan hanya niat tapi harus bergerak. Ada ibadah bukan hanya niat tapi juga perlu yang namanya harta. Ya. Jadi bukan hanya niat, harta pun harus. Seperti saya ingin zakat, itu niatnya, tapi kalau tidak mengeluarkan harta belum tentu disebut ibadah. Ada yang ibadah niat, harta dan bergerak, yaitu ibadah haji. Niat, ada uangnya, dan dia bisa bergerak mengelilingi Ka'bah. Nah, ini ibadah yang kita akan bahas berkaitan dengan harta, berkaitan dengan uang. Maka di bulan Ramadan itu ada ibadah yang Allah tetapkan, Allah turunkan kepada manusia. Maka ibadah apa? Yang pertama ibadah saum. Ibadah saum ini ibadah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan yang pertama. Yang kedua yaitu ibadah zakat fitri, ya. Disebut zakat makan fitri. Nah, itu dua ibadah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan. Bagaimana zakat mal? Zakat mal itu tidak mesti bulan Ramadan, Bu. Pak, tidak mesti bulan Ramadan. Tapi kalau kita sudah punya uang, nisabnya sudah, haulnya sudah, bukan bulan Ramadan, itu wajib dikeluarkan. Perintahnya kapan? Itu turun pada bulan Syawal, tahun kedua Hijriah, ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, jadi salah kaprah kalau di bulan zakat mal harus di bulan Ramadan. Tidak. Yang wajib di bulan Ramadan itu zakat fitrah atau fitri, ya, bukan zakat mal. Nanti bisa nih yang punya modal ternyata usahanya mulai di bulan Januari, ya, atau dihitungnya itu sebenarnya hitungan bulan Hijriah. Misalkan modalnya terketika di bulan Syawal, maka itu zakatnya dikeluarkan di bulan Syawal juga, ya. Tapi kalau sekarang wajib di bulan Ramadan zakat mal, ya. Tapi yang wajib zakat fitrah. Nah, berkaitan dengan harta, apa sih itu harta? Ya. Maka dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karangan Syekh Wahbah Al-Zuhaili, yang disebut dengan harta ialah kullu ma yaqtadi, yaitu sesuatu yang dibutuhkan. Kira-kira ibu butuh gak uang? Butuh. Waduh, apalagi ya? Bukan butuh lagi, sangat butuh. Gak yang namanya rumah? Butuh gak yang namanya baju? Butuh gak yang namanya kendaraan? Butuh. Itu disebut harta. Wa yahuzuhul al insanu bil fi'li sawahu akana ainan aw manfaatan, baik diperoleh
bil fi'li dengan cara bekerja. Ngebegal. Begal bekerja bukan? Kerjaan yang salah ya. Masa yang di penjaranya yang di korbannya itu aneh. Gak masuk akal ya. Nah, diperoleh dengan cara bekerja ya. Berdagang sebenarnya kan bekerja itu aktivitasnya. Jadi harta sesuatu yang dibutuhkan dengan cara bekerja. Sawaun akana ainan aw manfaatan, baik itu berupa bentuknya ataupun bisa dimanfaatkan. Maka baju ini harta kita. Maka kalau ada ya, Rasulullah menegaskan kalau ada harta, ini sedikit pembahasan tentang hartanya. Kalau ada baju kita itu tidak dipakai 40 hari, itu harus disedekahkan, diinfakkan ya. Jangan sampai ditunda, jangan sampai ditimbun ya. Ya kalau kita sekarang banyak, maaf, artis-artis itu menimbun, menunda itu ya, 40 hari batasnya itu dikasihkan kalau sudah tidak dipakai. Kadzahabi wal fiddati, seperti emas dan perak. Jadi jelas yang namanya harta sesuatu yang dibutuhkan, diperoleh dengan bekerja, baik itu secara bentuk dan juga bisa dimanfaatkan. Misalkan rumah bisa dimanfaatkan untuk tempat kita tinggal. Begitupun baju dimanfaatkan untuk menutup aurat. Ya, ini yang harus dipahami. Nah, apa zakat itu? Ya. Zakat itu az-zakatu lughatan hiya an-nama'u. Dalam bahasa zakat itu yaitu mengembangkan, atau dalam bahasa itu zakat itu memperbanyak ya, mengembangkan. Nah, tapi kalau menurut syariat yang disebut zakat limalin mahsusin yukhadu min malin mahsusin ala wajhin mahsusin li ta'ifatin mahsusatin. Yang dimaksud dengan zakat yaitu harta yang khusus, limalin mahsusatin yukhadu min malin mahsusatin, diambil ya secara khusus, ala wajhin mahsusin, dan hukumnya juga khusus, waktunya juga khusus, li ta'ifatin mahsusatin, dan juga diberikan kepada orang yang khusus. Jadi zakat itu tidak sembarangan. Beda dengan infak ya. Zakat itu hartanya khusus. Artinya hartanya khusus, nanti kita bahas. Seperti yaitu zakat emas perak itu khusus. Zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat rikaz. Nah, itu khusus. Ya, harta-harta khusus. Gimana baju dizakatkan, bisa nggak? Nggak bisa, karena itu bukan harta khusus ya. Maka zakat itu khusus ya. Seperti harus beras itu kan zakat fitri, atau misalkan itu harus makanan pokok ala wajhin mahsusin, dan juga bentuknya itu khusus ya. Maka kalau kita ibadah ingin mengikuti Rasul itu ada 3 ya, ibadah ingin mengikuti Rasul. Nah, zakat ini kalau ingin mengikuti Rasul itu ada 3. Yang pertama mumatsalan, harus copy paste Rasul, harus mengikuti Rasul. Misalkan Rasul itu zakatnya fitri itu bahan makanan pokok ya. Nah, dikiaskan kalau di sini makanan pokok beras, berarti itu mengikuti Rasul. Ala wajhin, ini zakat fitri ya. Itu bentuknya apa? Hukumnya apa? Wajib ya. Nah, terus min ajli, yang ketiga itu harus tahu waktunya kapan.
Misalkan saya ini ingin zakat fitri tapi di bulan Syawal, boleh tidak? Tidak boleh, karena tidak ala wajhin, tidak mengikuti Rasul. Contohnya sholat tahajud itu siang apa malam, Bu? Terus ibu ingin benar sholatnya 2 rakaat, benar niatnya, benar hukumnya sunnah, tapi dikerjakannya di siang hari, bisa nggak? Bisa nggak, Pak? Bisa. Mati tidak, karena tidak tadi min ajli, tidak mengikuti waktunya. Jadi kalau ingin ibadah mengikuti Rasul, begitupun zakat, itu harus tadi, pertama harus copy paste, yang kedua harus tahu hukumnya, yang ketiga harus tahu waktunya ya. Karena ada juga yang maaf ya, puasa itu ada 40 hari malah. Kristen ortodok ya. Hebat gak puasa 40 hari? Wah, hebat nih, lebih dari kita, tapi tidak mumasalah, tidak mengikuti Rasul, berarti itu tidak benar. Liqaifatin mahsusatin, dan untuk sekelompok atau untuk golongan yang dikhususkan. Jadi zakat ini ya, baik zakat mal dan zakat fitrah itu kelompoknya khusus ya. Misalkan ya, kalau di dalam Al-Quran itu kan ada 8 ya, miskin, fuqara, dan selanjutnya ya. Nah, kalau tidak diberikan kepada orang yang berhak tadi, maka itu tidak mengikuti Rasul. Wah, ini ustadz nih, saya beriin zakat tapi kaya, punya mobil ya, punya rumah besar mewah, nggak perlu dizakatin gitu. Meskipun levelnya ustadz. Yang lalu apa yang diberikan? Berikanlah yang namanya hadiah saja. Kalau misalkan ustadznya kaya, wah ini harus dapat zakat, tidak ya, harusnya memberi. Nah, zakat ini sebenarnya itu solusi bagi umat Islam. Kalau zakat ini mengikuti Rasul, zakat solusi bagi umat Islam. Orang yang menerima zakat itu bisa menjadi muzaki kalau mengikuti Islam. Dalam kitab Nizamul Iqtisadi itu dikatakan sistem ekonomi Islam tentang zakat. Ibu miskin, fakir, bapak fakir, tidak punya kerjaan, tidak punya penghasilan setiap hari, maka tugas yaitu negara memberikan zakat kepada orang fakir itu bukan 100-200, bukan 20 juta untuk usaha. Kalau diberikan zakat 20 juta, kira-kira dia bisa buat usaha tidak? Bisa. Dagang gorengan ya. Terus bisa gak suatu saat maju dan menjadi muzaki? Bisa. Itu kalau menurut Islam. Contoh siapa? Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu ketika menyuruh tentaranya, wahai para tentaraku, berikanlah zakat kepada orang-orang. Diketoklah satu rumah, tok. Ini zakat. Ditutup lagi, nggak mau nerima zakat, maaf, sudah cukup. Sehingga bingung itu zakat tidak bisa dibagikan. Orang yang hutang, berapa hutangnya? 15 juta, dikasih zakat, dibereskan hutangnya. Solusi bukan? Solusi. Kalau menurut Islam, sekarang bisa menurut Islam, bisa ya, cuma diserahkannya ke individu dan juga ke masing-masing. Jadi zakat itu hanya sebagai santunan saja, tidak sebagai
solusi. Bahkan pendapatan zakat, ya, ini satu lembaga. Kebetulan saya pernah diikutkan juga. Itu setahun 500 miliar satu lembaga tuh, ya, Baznaz. Kecil atau besar Pak? 500 miliar. Wah, ini RW 1 bisa dibikinin rumah semua ya. Itu satu. Jadi zakat itu solusi bagi umat. Jadi syariat Islam itu solusi kalau dijalankannya secara benar. Tapi karena dijalankannya masih tidak kita mengerti harus seperti apa, jadinya hanya sebagai santunan tahunan saja. Betul. Ada yang di sini kasih zakat terus kaya. Wah, maka makin banyak itu setiap tahun, betul kan? Yang ingin dikasih zakat, apalagi minyak goreng naik Bu ya. Aduh, ini perlu itu. Nah, ini yang harus ditekan. Maka zakat itu yaitu hartanya khusus, waktunya khusus, dan juga orang yang diberikannya juga khusus. Maka orang kaya jangan mau zakat, jangan mau menerima zakat, ngasih zakat. Nah, sedangkan yang dimaksud dengan infak, ikhrajut thayyibi minat ta'ati wal mubah. Nah, kalau infak itu mengeluarkan harta yang baik dari ketaatan kepada Allah dan juga hal yang mubah, ya, infak ya. Jadi beda zakat. Kalau infak itu bisa kepada keluarga. Nah, maka ada yang namanya infak wajib, ada yang namanya infak tidak wajib atau sunnah. Maka infak wajib ya seperti apa? Kalau infak wajib itu seperti memberikan nafkah keluarga, nafkah istri ini kepada pemimpin keluarga. Nih ibu nih ya, saya kasih tahu, kalau suami ngasih sebulan 2 juta, terus keperluan keluarga anak istri dan juga yang lain butuh 3 juta, boleh tuh diambil Bu dari dompetnya. Nah, boleh nih, ya, kalau ada itu boleh. Kenapa? Ini pernah terjadi kepada seseorang zaman Rasul, istrinya Abu Sofyan. Itu istrinya Abu Sofyan itu kepada Rasul ngadu, ya Rasulullah, ini Abu Sofyan itu pelitnya minta ampun. Kenapa? Ini kebutuhan kita ini 2 juta ya, dianggap dia ngasih hanya 1 juta. Bolehkah saya ngambil tanpa sepengetahuan dia? Boleh katanya, tapi sekedar mencukupi. Jangan aduh butuh 3 juta, di dompet ada 5 juta diambil semua, enggak juga. Nah, ini bukan mencukupi, rakus itu namanya ya. Boleh itu infak karena wajib. Dan infak nazar itu wajib juga hukumnya. Kalau ibu, kalau bapak-bapak jemaah sekalian punya nazar, kalau anak saya hafal Al-Quran 30 juz akan menyumbang ke masjid ini 5 juta. Oh, ada yang hafal 30 juz, ada juga juz 30. Itu nggak beres-beres juga itu. Ya, maka ini ada tugas nih DKM itu wajib itu. Kalau ada yang tidak bisa baca Quran di sekeliling masjid, nah itu tugas. Kalau enggak dosa itu. Ajak ibu-ibu tuh ya ngaji Quran ya supaya bisa dengan benar. Dan kafarat ya, kafarat, infak kafarat ya. Seperti halnya kita bersumpah melanggar, nah ini kafarat. Dan juga meninggalkan puasa ya, dengan berhubungan suami istri, itu kafarat. Nah itu disebut infak yang wajib. Kalau infak sunnah yaitu berkaitan dengan menyumbang kepada fakir miskin atau sosial. Nah ini yang disebut dengan infak ya. Maka ada infak wajib, ada infak sunnah. Sedangkan sedekah apa? Sedekah itu
al-atiyatu lil muhtaji ala wajhin. Sedekah itu pada dasarnya tidak berkaitan dengan harta. Tapi emang di dalam Al-Qur'an kata sedekah itu dikhususkan untuk zakat ya. Kata sedekah itu dalam tafsir itu dikhususkan untuk zakat. Ya, seperti halnya dalam surat At-Taubah ya. Itu khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim ya. Ambillah dari harta mereka shadaqatan, itu artinya zakat. Tapi sedekah itu yaitu kebanyakan tidak berkaitan dengan harta. Apa dalilnya? Amitil ada anitorik fa innahu lakas shadaqatun. Menyingkirkan duri dari jalan itu sedekah. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah. Senyum kepada sesama muslim sedekah. Jadi sedekah itu berkaitan dengan tingkah laku ya. Maka kalau misalkan ibu ingin banyak sedekah, banyak senyum ya. Misalkan lihat nih kotak amal, sedekah, senyumin aja tuh kotak amal. Ya kan? Sedekah. Jadi kalau sedekah itu kebanyakan tidak berkaitan dengan apa? Dengan harta. Tapi Allah menggunakan sedekah itu secara umum. Jadi sedekah itu bisa berupa infak, zakat dan wakaf. Nah, ini yang harus kita pahami ya. Nah, kalau zakat itu khusus, kalau infak itu tidak khusus, waktunya juga tidak. Kalau sedekah itu berkaitan dengan apa? Dengan tingkah laku kita ya. Qaulut thayyibin shadaqatun. Berkata baik sedekah. Maka di bulan Ramadan ini banyaklah bersedekah ya. Yaitu berkata baik kepada anak, kepada istri, kepada yang lain, dan banyak senyum. Ini berapa menit? Sampai 6 salat. Oh. Nah, apa dalil yang mewajibkan kita zakat? Ya. Jadi kita harus tahu. Ketika kita saum, kita pun harus tahu dalilnya. Bukan hanya ikut-ikutan. Nah, kalau hanya ikut-ikutan, itu tidak akan yang namanya takut dia mendapatkan pahala. Tapi kalau itu kita tahu dalilnya, insya Allah itu mendapatkan pahala. Seperti puasa, tahu dalilnya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Itu dalil kita melaksanakan puasa karena ikut ayat yang tadi. Begitupun zakat. Apa dalilnya? Banyak di dalam Al-Quran. Salah satunya khudz min amwalihim ya, ambillah dari harta mereka. Khudz ini fi'il amr, artinya minta diambil, dipaksa ya. Kalau ada orang kaya tidak mau zakat, paksa diambil. Tapi sekarang nggak boleh. Dulu ya, Abu Bakar Siddiq ya radhiyallahu anhu itu merupakan khalifah yang pertama. Ketika itu Nabi Muhammad sudah meninggal, ini orang muslim ini nggak mau bayar zakat ya. Wah, karena Rasul sudah meninggal, kewajibannya nggak ada. Akhirnya Khalifah Abu Bakar mengambil harta-harta mereka. Bahkan orang yang menentang itu diperangi. Itu sangat pentingnya zakat. Ya, maka diambil ya. Untuk apa? Sebagai sedekah. Untuk apa? Membersihkan mereka. Wa tuzakkihim biha, dan juga untuk mensucikan mereka. Ya, itu zakat mal. Jadi kalau zakat mal itu mensucikan harta, kalau zakat fitrah mensucikan diri kita. Washolli alaihim, dan mintalah doa ya. Kalau kepada orang yang kita kasih zakat ya, fakir miskin, minta doa ya kepada mereka supaya supaya kita ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga kebaikan bagi kita
Karena inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un alim, karena doa kamu itu merupakan ketenangan bagi orang-orang yang melaksanakan zakat. Inilah dalil ya. Dalil ketika kita melaksanakan zakat mal atau zakat fitri ya. Zakat makan ya. Nah, sedangkan dalil untuk infak ya, ini banyak. Ya, infak ya, seperti halnya dalam surat Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang yang beriman, infaklah. Ya, maka ini nih di bulan Ramadan, Bu. Harusnya ini Ibu bawa 1.000 tuh, kasih infak 2.000, masukin tuh kotak amal ya. Bu, karena apa? Di bulan Ramadan ini saatnya kita ini yaitu mendapatkan bonus ya. Bulan Ramadan itu bonus. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Rasulullah itu baik, tapi paling baiknya ketika di bulan Ramadan. Ya, jadi bulan Ramadan tuh banyak infak ya. Ya. Ke masjid, kemana, ke anak ke fakir miskin ya, itu banyak infak, mau 1.000 2.000 ya, itu tiap hari. Untuk apa ya? Untuk kita itu mendapatkan pahala, karena pahala kita di bulan Ramadan yang sunnah itu kan akan dilipat seperti yang wajib pahalanya, yang wajib akan dilipat gandakan. Sebelum datang sebelum datang yauma, yaitu tidak ada jual beli lagi. Sebelum datang lagi yaitu tidak ada pertemanan lagi. Artinya sebelum datang hari kiamat, maka lakukan itu ya. Dan bagi orang yang berinfak nih ya, alladzina yunfiquna amwalahum fisabilillah, ini dalil yang kedua. Mereka yang meninfakkan amwalahum, harta mereka, fisabilillah, di jalan Allah, tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian tidak diikuti, tidak mengiringi ma anfaqu, manna wala adza, dari yang diinfakkan oleh mereka. Mana nyebut-nyebutin. Nih kalau bagi orang yang ingin infak jangan disebut-sebutin ya. Tuh saya sudah bangun masjid, kalau enggak saya enggak mungkin tuh masjid itu berdiri. Nah itu wala adza, dan jangan merendahkan orang yang kita kasih. Nah ini adabnya. Jadi enggak boleh nyebut-nyebutin dan enggak boleh menghina ya, kepada orang yang kita kasih. Kenapa? Karena lahum ajruhum inda rabbihim, karena Allah akan memberikan pahala bagi orang yang berinfak tadi. Nah ini dalil tentang infak ya. Jadi infak ini lebih umum. Dan kalau dalil tentang sedekah, amitil adza anit thariq shadaqatun fa innahu lakas shadaqatun, menyingkirkan yang namanya duri dari jalan itu sedekah ya, membersihkan lingkungan ini ya. Misalkan ada kerja bakti, sedekah. Misalkan di masjid ini mau ngebangun ya, masjid ini mau dibesarkan, saya nggak punya uang untuk infak, maka sedekahlah dengan tenaga. Kalau tenaga saya lagi sakit, minta doanya supaya lancar. Itu sedekah. Nah, inilah jamaah rahimani wa rahimakumullah. Jadi ternyata infak dan sedekah ini sangat sangat penting bagi kita ya. Jadi kita tidak membahas secara detail dulu zakat sama sedekah ya. Tapi kita secara umum ya, kalau ingin tahu perhitungan emasnya berapa, ininya berapa, kalau dia pedagang, kalau dia pembisnis, kalau dia pengusaha, nanti hubungi saya aja cara perhitungannya, karena perhitungannya ada ya. Kalau di sini dijelaskan bisa jam 8 pula nih. Mau jam 8 ya. Nah, waduh jam 8 ya. Jadi jelas sedekah itu
zakat, maka status hukumnya apa? Nah, pembagian hukumnya, maka zakat itu wajib. Wajib. Bagi siapa? Bagi setiap muslim. Baik dia orang tua, baik dia anak kecil, baik dia remaja. Ini wajib ya. Misalkan anak kecil, siapa yang menzakatinya? Yaitu bapaknya. Bapaknya nggak ada, walinya nggak ada, orang tuanya nggak ada, anak yatim nggak ada, yang ngurusinya. Nah, ya itu anak kan. Kalau nggak ada, yang ngurusinya nggak ada, orang kaya. Jadi orang kaya ya. Kalau misalkan ada anak yatim, dia tidak bisa zakat, orang kaya yang zakatin tuh. Ya, jadi orang kaya kena pula tuh ya. Karena hukumnya wajib. Enggak ada zakat itu hukumnya sunnah atau mubah pada dasarnya. Karena dalam Al-Qur'annya khud, yaitu diambil. Khud itu fi'il amr. Kalau dalam usul fikih al-wujub fil amri lil wujub. Al-amru perintah itu pada dasarnya wajib. Nah, itu status hukum zakat ya. Dan hukum infak itu apa? Jadi infak itu hukumnya terbagi dua. Ada yang wajib, ada yang sunnah ya. Yang wajib tadi menafkahi keluarga. Nih kalau misalkan ada orang tua, maaf bapak atau suami ini nggak nafkahi, itu hukum dosa besar ya. Karena itu hak nafkah wajib yang harus diberikan ya. Maka ya kewajiban nih suami ya, yang pertama terhadap istri ya, dalam surat At-Taghabun ya, itu kewajibannya memberikan tempat tinggal, memberi pakaian yang menutup aurat. Keempat ya membiayainya ya. Ketiga, keempat yaitu memberikan makanan, bukan hanya makannya, tapi lauk pauknya, kompornya, dan segalanya ya. Kalau istrinya sebelum dinikahi itu oleh orang tuanya itu fasilitasnya mewah, pakai mobil, pakai pembantu. Nah, yang calon suaminya tuh harus berikan kayak gitu. Makanya para suami jangan mikir poligami dulu, berat ya. Itu harus, itu dalam mazhab Syafi'i harus semuanya itu dituntaskan ya. Kalau dia tahu kewajibannya itu ya. Kalau istrinya emang orang kaya, maka jangan mimpi wah enak nih jadi punya istri jadi orang kaya. Bukan, itu beban. Harus punya mobil pula. Jadi dalam Islam itu sekufu itu. Nah, meskipun itu tidak wajib ya, yang wajibnya yaitu ukuran agama. Nah, ini infak yang wajib. Nazar tadi, kafarat itu wajib. Kalau sunnah yaitu tadi kita ini membantu kegiatan sosial, yang mengasih makan orang yang berpuasa ya, itu sunnah infaknya ya. Sedangkan kalau sedekah itu berupa tenaga ya. Sedekah hukumnya wajib kalau hari itu dibutuhkan pertolongan. Contohnya kita mau ke pasar Bu, atau kita mau sholat, terus ada yang ditabrak itu, kira-kira kita sholat dulu apa nolongin dulu? Nah itu berarti yang wajib yang mana? Itu nolongin dulu. Ketabrak anak kecil sampai berdarah tidak bangun, maka kita yang harus didahulukan yang mana? Yang menolongin itu. Kalau dalam fikih disebut al-fiqhul aula ya, jadi fikih itu meskipun wajib, maka yang paling utama itu yang mana? Nah, dan juga yaitu sedekah sunnah seperti senyum ya. Terus kalam thayyibah, berkata baik, mengajak kepada kebaikan ya. Ini sedekah ya. Jadi kalau
zakat itu berkaitan dengan harta, infak juga berkaitan dengan harta, sedekah itu ada kalanya berkaitan dengan harta, ada kalanya tidak. Tapi kebanyakan ulama sedekah itu tidak berkaitan dengan harta ya. Ada lagi wakaf. Nah, wakaf apalagi lebih penting nih. Ya. Kalau kita ingin mengalir harta kita, wakafnya harus jelas. Yang pertama harus ada wakif, yang kedua harus ada yang diwakafkan barang, yang ketiga harus ada ijab qabul ya. Maka kalau misalkan kalau mewakafkan harus jelas. Ada yang namanya wasiat. Ya, sekalian aja ya. Wasiat itu tidak boleh diambil sebelum meninggal. Misalkan masjid ini kedatangan orang kaya, Pak, ini nanti saya wasiatkan ruko itu untuk masjid ini nanti. Oh ya siap. Ternyata pengurusnya ini Bapak Haji Muhtar, siap. Enggak meninggal, jangan diambil dulu. Nanti kalau udah meninggal yang mewasiatkannya ya. Jadi nunggu meninggal nanti. Waduh, jangan didoakan pula cepat meninggal ya. Nanti ini untuk masjid. Nah, nanti terserah masjid mau disewakan atau apa. Itu wasiat. Kalau hadiah atau hibah tidak mesti menunggu meninggal. Tuh rupa itu buat masjid saya hadiahkan, langsung ambil saja. Jadi enakan wasiat apa hadiah? Kalau hadiah ya Bu ya. Wasiat itu ada kalanya haram. Ya. Ada kalanya haram. Apa itu wasiat haram? Kalau wasiatnya itu bertentangan dengan Islam. Ibu ini kalau meninggal ingin, ya misalkan ada orang tua wasiat kepada anaknya, kalau saya ini meninggal, ibu ini tolong makamkannya di mana? Di Blitar. Wah, jauh banget itu. Pokoknya di sana aja. Jaraknya itu kira-kira kan sudah kalau Blitar 3 jam ya. Ya ini pokoknya kalau jauh banget gitu ya. Dan itu mengakibatkan busuk, maka tidak boleh. Atau kalau ibu meninggal, tolong ini adakan dangdut ya, nggak boleh. Nah, itu wasiat nggak boleh dilaksanakan, malah menjadi dosa. Ya, wasiat itu yang sesuai dengan syariat. Ya, misalkan kalau ibu meninggal, tolong bacakan Yasin. Nah, itu wasiat, bacakan ya, jangan orang lain. Kalau orang lain itu mendoakan kalau diundang, betul nggak? Kalau nggak diundang, jarang ngedoain ya, tapi nggak apa-apa. Apa yang baik itu, yang itu yang harus kita pahami. Nah, ini jamaah sekalian, pentingnya yaitu pembagian zakat, infak dan sedekah, dan semuanya ini merupakan apa? Syariat Islam yang diatur oleh siapa? Yang diwajibkan ya, diperintahkan oleh Al-Qur'an dan hadis, dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad itu zakat gak tanggung-tanggung itu ya. Zakat itu Nabi Muhammad itu setiap tahun ya, dalam syirah itu ada yang mengatakan 1 miliar. Ada nggak zakat 1 miliar ya. Bahkan kalau kurban itu 400 unta kadang-kadang. Maka jangan bilang Nabi Muhammad itu tidak kaya, cuma tidak mau mengayakan dirinya. Kalau dia mengayakan dirinya diikuti oleh umatnya, maka ketika ada perintah zakat langsung, ada perintah zakat langsung, ada perintah infak langsung, ada perintah sedekah langsung. Bahkan Nabi Muhammad itu setiap hari itu sedekah. Ya, senyum ya. Bahkan dihina malah ketika orang yang dihinanya sakit dia jenguk ya. Itu Nabi Muhammad. Jadi kalau kita ingin mencontoh
dengan benar zakat, infak dan sedekah, ikutilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sedikit lagi, nah ini untuk zakat siapa yang wajib menerimanya? Yang pertama yaitu orang fakir ya. Orang fakir ini tidak ada kerjaan dan tidak ada tempat tinggal dan tidak ada penghasilan. Orang miskin. Yang kedua yaitu orang miskin. Orang miskin itu orang yang punya kerjaan cuma nggak cukup. Misalkan dia keperluannya 3 juta, cuma dia penghasilannya hanya 2 juta, cukup nggak? Itu miskin. Wal amilin, dan amil. Amil itu dibentuk oleh siapa? Diperintahkan oleh negara. Kalau sekarang jangan amil, yaitu panitia aja ya, panitia zakat. Karena secara kaidah fikih amil itu ditunjuk ya, yukhadu atau diambil oleh negara untuk dijadikan sebagai apa? Pengambil zakat dan pembagi. Wal mu'allaf, dan mu'allaf, yaitu mu'allaf yang seperti apa? Mu'allaf yang berpengaruh ya. Dulu yang namanya Abu Sofyan itu berpengaruh, padahal dia itu orang kaya, dikasih karena mu'allaf ya. Wafir riqab, dan juga budak ya. Kalau sekarang ini jarang ya. Artinya kalau ada yang tertawan maka boleh kita zakati untuk menebus. Wal gharimin, dan orang yang hutang. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah ya. Wa ibnis sabil, dan juga orang musafir yang kehabisan makan atau biaya ketika berpergian. Nah, yang sekarang yang ada itu yang mana? Yang sekarang itu yang ada hanya 2, yaitu fakir dan miskin. Nah, yang sisanya ini ya sudah jarang ya kan. Orang hutang siapa ya? Ini orang hutang juga orang yang ngehutang bukan mengkayakan diri. Datang tuh Haji Muhtar, Pak Haji saya punya hutang apa? Mobil belum lunas tuh, tolong lunaskan. Itu bukan ya. Tapi dia itu minjem ternyata untuk apa? Menghidupi dirinya ya, karena tidak pekerjaan, taunya punya hutang. Karena ada ya. Dulu saya pernah jadi ketua itu DMI ya, wakil ya. Itu masjid itu besar. Ternyata di masjid ini ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu ini sudah tidak punya suami. Karena sangat sulitnya mencari uang, dia punya 2 anak. Dan 2 anaknya ini karena dia sulitnya, sudah stresnya, itu dia membakar anaknya dan dirinya. Kira-kira yang dosa siapa? Tuh masjid tuh yang besar tuh ya, padahal saldonya besar itu. Tidak peduli terhadap ya itu di tetangganya itu fakta itu. Dia membakar dirinya, ternyata diusut-usut punya hutang, pusing ya. Bahkan diberita dengar yang menggorok anaknya ya karena pusing dengan ekonomi ya. Kalau itu zakatnya secara Islam beres itu ya. Itu saja jemaah sekalian rahimakumullah yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai zakat dan infak sedekah. Mungkin ada mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan mengenai zakat dan sedekah. Kalau ingin lebih jelasnya mungkin nanti bisa hubungi saya mengenai perhitungan zakat secara khusus. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Yang benarnya datang dari Allah, yang salahnya datang dari saya pribadi. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nuwun kalawan wasadiru anu parantos masihan wajangan-wajangan anu saged panjang lebar anu mudah-mudahan kurang sadaya anu sami-sami hadir dina jeung ieu sing tiasa manfaatkeunna kangge bakal ibadah urang Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam peryogi kauninga satajan ditutup kangge pengawasan dina kuliah subuh ijin nyaeta
dua kali ngisi dengan Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Narawi Al-Wati Al-Waina. Sakitu kami atur ayo ulang aja, mudah-mudahan orang saya paparin panjang yuswa sehingga biasa umuri dina waktu pengawasan anu pada domba. Akhirul kalam wa ta'lim wa lakum minkum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.